Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub bersama KNKT menyelidiki dugaan kelalaian dalam kecelakaan kereta konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung yang menewaskan 2 orang pekerja asing di Padalarang. Kasus tewasnya seorang ibu muda di kota Cimahi terungkap, korban dibunuh pamannya sendiri. Seorang pria nyaris tertabrak kereta api di perlintasan Cimindi, kota Bandung karena tak menyadari kereta akan lewat. Pencurian sepeda motor di rumah seorang warga di Kabupaten Cirebon terekam kamera pengawas pada Minggu dini hari. Kurang dari 5 menit, 4 orang pelaku merusak rantai dan gembok gerbang sebelum membawa kabur sepeda motor. Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor yang dilakukan 4 orang lelaki. Menggunakan 2 sepeda motor, mereka mondar-mandir di depan rumah kontrakan milik Asia di Desa Cisaat, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Minggu dini hari. Pelaku kemudian merusak rantai dan gembok gerbang. Dengan menggunakan kunci T, mereka kemudian menggasak motor trail yang terparkir di halaman rumah. Pemilik baru mengetahui motornya hilang saat hendak beraktivitas Senin siang. Motor seharga Rp34 juta tersebut raib digondol kawanan pencuri yang diduga telah mengincar motor milik korban. Sebab kendaraan lainnya tidak ada yang hilang meski diparkir di tempat yang sama. Itu yang dirusak apa? Gerbang atau gimana? Iya, itu rantai gerbangnya dirantai. Oh, dirusak itu ya? Iya, dirusak. Berapa menit itu aksinya tuh? Aksinya nggak lebih dari 5 menit. Langsung dibawa ya? Iya. Yang beraksi berapa orang? 2 orang. 2 orang? Iya. Biasanya memang taruh di luar motor? Di luar. Unit Reserse Kriminal Polsek Duku Puntang yang menerima laporan telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga menyita rekaman CCTV untuk mengungkap kasus pencurian ini. Ini CCTV-nya ini. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang pengacara warga Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli anak di bawah umur. Tersangka sudah 2 kali mencabuli korban sejak masih berusia 12 tahun. Gambar video rekaman menunjukkan saat tersangka HRS yang juga seorang pengacara ditangkap warga dan diserahkan kepada aparat Polres Sukabumi. Tersangka melakukan perbuatan cabulnya dengan mengajak korban yang juga anak tirinya untuk masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, tersangka langsung mengunci pintu kamar, kemudian mengancam korban dan akan memukul korban jika melawan. Tersangka mengancam akan memukul korban jika korban tidak melayani keinginan tersangka, sehingga korban pun mau melayani keinginan tersangka untuk melakukan perbuatan cabul. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya hasil visum. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kasus pembunuhan yang dilakukan paman terhadap keponakannya di kota Cimahi dilatar belakangi karena korban menolak diajak berhubungan intim. Tersangka terekam kamera pengawas berada di teras halaman rumah kontrakan korban. Rekaman kamera pengawas di rumah kontrakan Kelurahan Luwi Gajah, Kota Cimahi ini akhirnya membantu polisi mengungkap misteri tewasnya Nani Yuningsih yang ditemukan di dalam kamar mandi 18 Desember lalu. Dalam rekaman tersebut, korban tengah menyapu di teras rumah kontrakan yang ditempatinya. Sedangkan Rifki Wijaksana, paman korban yang mengenakan baju kaos berwarna oranye, mondar-mandir di rumah korban. Rifki jugalah yang pertama kali melaporkan ke Ketua RW menemukan korban yang sudah tidak bernyawa di kamar mandi rumah kontrakannya dan disebut sebagai bunuh diri. Polisi yang curiga akhirnya mengungkap bahwa Rifki lah yang membunuh korban karena menolak ajakan Rifki untuk berhubungan intim. Korban menolak dan korban melawan, kabur, lari, menjauh dari tersangka.
yaitu masuk ke kamar mandi untuk menghindari kejaran dari tersangka. Akhirnya pintunya bisa didobrak oleh tersangka dan tersangka langsung memukul, kemudian menyayat korban dengan pisau. Tersangka yang tinggal di sebelah rumah kontrakan korban mengaku gelap mata karena sering melihat video porno. Ingin mengajak baru sekali atau pertama kali? Pikiran apa kok bisa seperti itu kepada saudaranya maksudnya? Keluarga tak menyangka korban tewas akibat dibunuh. Saat kejadian, suami dan anak korban sedang tidak berada di rumah. Waktu kejadian suaminya di mana, Pak? Suaminya lagi korpe bikin tempat kuburan umum yang di RT 7. Oh, lagi di luar. Ya, Ini anaknya ada. dibahas sama saya, Oh, pas lagi ikut. Pak, nggak ada masalah atau apa, nggak ada Nggak sebelumnya? ada, tadi pagi ketemu jam 8 ya. Terakhir apa, Pak? Ada yang disampaikan? Enggak, ini ada lipatan, ada kerjaan, ada kerudung, kan lipat kerudung tuh. Ada kerjaan, jadi nggak ada yang ngerjain pada partinya. Bawa anaknya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.